surga yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Engkau hadir dan memimpin, mengarahkan, memberkati jalannya penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba menyampaikan, berikan dia kekuatan, khususnya karena tadi malam tidak tidur dan kesehatan yang sangat buruk. Tolong berikan kekuatan fisik, otak, konsentrasi, juga berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dia butuhkan supaya firman bisa disampaikan dengan baik, dan Injil juga, dan semuanya dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami keterbukaan dalam hati kami, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kalau ada orang-orang yang belum percaya mendengar, biarlah mereka bisa percaya dan diselamatkan. Dan untuk yang sudah percaya, biarlah mereka bisa ditumbuhkan dan dikuatkan. Tuhan, kami sadar bahwa setan pasti bekerja. Kami mohon Engkau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan pekerjaannya dalam bentuk apapun. Dan kami lagi-lagi titipkan listrik dan semua peralatan yang kami pakai, bahkan cuaca Engkau kendalikan supaya tidak mengganggu jalannya pemberitaan dan penerimaan firman sampai seluruh kebaktian ini selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Konsentrasi saya pecah, tidak karu-karuan bahkan pada waktu doa. Bukan hanya karena kurang tidur, tapi kursi ini tidak enak sekali. Tapi saya kalau tidak duduk, minggu lalu saya berdiri 4 jam, sakit lagi kakinya. Ini padahal sudah dibetulkan, kemarin yang anjlok-anjlok saya betulkan, diganti hidrolisnya, tapi ini rasanya kok tadi rasanya mendadak kayak anjlok, nggak tahu turun atau enggak, saya nggak ngerti. Nah, pokoknya ganggu banget. Oke, kita masuk dalam pembacaan ayat. Saudara, khotbah ini saya ambil dari Matius pasal 11 ayat 20 dan 24. Nanti kita akan membaca beberapa ayat yang lain sebagai dasar dari khotbah ini. Matius 11, 20 dengan 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, saya akan bacakan Matius 10 hanya ayat 15-nya. Saya tuliskan di sini mulai ayat 11 hanya supaya saudara melihat konteksnya ya. Jadi ini waktu murid-murid Yesus diutus untuk memberitakan Injil, maka pada ayat 15-nya dia berkata demikian, mirip dengan kata-kata yang tadi ya.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora, atau tambahan Gomora ya, akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Dan saya akan bacakan satu teks lagi, biarpun ini nanti tidak akan dibahas, tapi hanya sebagai ayat pembanding saja ya. Yeskiel pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Jadi ada persamaan ya. Seandainya Yeskiel diutus kepada non-Israel, bahkan bahasanya tidak mengerti dan sebagainya, mereka akan mendengarkan. Tapi kenyataannya dia tidak pernah diutus ke sana, sudah. Ya, padahal seandainya diutus, mereka dengar. Dia diutusnya ke Israel, tidak dengar. Jadi sama seperti tadi, Tirus, Sidon, Sodom, Gomora tidak diberikan Injil, tidak diberikan mukjizat. Padahal seandainya diberikan, mereka itu bertobat. Tetapi kota-kota yang dikutuk oleh Yesus itu diberikan, malah mereka tidak menerima sama sekali. Saudara, dari teks ini kita bisa melihat hal pertama yang akan saya bahas ini, saudara ya. Pelayan Yesus tidak banyak berhasil di kota-kota tertentu. Sebetulnya di seluruh Israel sih tidak banyak berhasil ya. Tapi mungkin kota-kota ini lebih khusus gitu ya. Sampai 3 tahun pelayanan dia, hanya 11 murid yang pengkhianat jangan dihitung ya. Lalu tambah beberapa perempuan, beberapa orang laki, hanya beberapa puluh, mungkin 120 orang seperti yang di hari Pentakosta, saya tidak ngerti. Tapi sangat dikit betulnya, relatif dibandingkan Petrus yang sekali khotbah mentobatkan 3.000 orang. Jadi secara keseluruhan memang tidak banyak berhasil. Kalau hasil itu dinilai pertobatan orang. Tapi 3 kota ini kelihatannya memang khusus. Dan dalam ayat 20 dikatakan, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Justru paling banyak diberi, paling sedikit pertobatan. Saya pikir-pikir gak aneh kalau gereja ini misalnya paling banyak firman dan Injil, tahu-tahu paling sedikit juga bertobat. Wah, moga-moga jangan demikian ya, tapi itu bukan tidak mungkin ya, sesuatu yang mungkin. Saudara, hal pertama, saudara, kota-kota itu adalah kota yang namanya Korazim, Betsaida dalam ayat 21, lalu Kapernaum di dalam ayat yang ke-23. Dan kedua, Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizat di kota-kota itu dalam ayat 20. Saudara, mari kita soroti Kapernaum secara khusus ya, dari 3 kota ini ya. Kita baca teks ini Matius 4, 12 dan 13. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, ya Baptis ya, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. So, dia lahirnya Bethlehem ya, tapi dibesarkan di Nazaret. Tapi dalam ayat ini dikatakan lalu dia meninggalkan Nazaret dan diam, tinggal betul-betul di Kapernaum. Memang tentu tidak berarti dia terus di Kapernaum. Yesus keliling-keliling, tapi ini kayak menjadi markasnya begitu ya. Jadi tinggal, mungkin pergi, balik lagi, pergi, balik lagi. Jadi ini tempat yang banyak sekali dia hadiri. Mari kita lihat Matius 9 ayat 1. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Kota apa ini, saudara? Kita lihat bagian paralelnya. Jadi Matius 9 ayat 1 paralel dengan ayat ini. Markus 2 ayat 1.
Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Dua ayat ini mendahului mujizat orang yang lumpuh yang diturunkan dengan bongkar atap. Ya, saudara masih ingat tuh? Jadi dua ayat ini paralel. Kalau dalam Markus 2 ayat 1 dikatakan Kapernaum, di dalam Matius 9 ayat 1 dikatakan dengan istilah yang begitu menarik, kotanya sendiri. Dia tidak lahir di sana, dia tidak dibesarkan di sana, tapi dia tinggal di sana sampai dikatakan sebagai kotanya sendiri. Jelas dia melakukan banyak sekali pelayanan. Kalau memang di sini ditekankan mujizat, tidak ada masuk akalnya kalau dia melakukan hanya mujizat. Dia pasti memberitakan Injil, dia pasti memberitakan firman, karena Yesus tidak pernah menekankan mujizat lebih daripada firman atau Injil. Selalu itu mesti ditekankan. Jadi saudara, Kapernaum disebut kotanya sendiri, menunjukkan dia tinggal di sana, sering pergi ke sana, banyak melayani di sana. Ajaibnya kota ini tidak bertobat juga. Sekarang saudara, poin yang ketiga, kota-kota itu tidak bertobat. Saudara, kota-kota ini mengalami banyak mujizat. Nggak tahu mujizat apa saja, tapi pasti juga banyak pemberitaan firman Tuhan dan Injil. Tetapi ajaib, sudah ada firman Tuhan, ada mujizat, mestinya secara logika lebih gampang bertobat ya. Tetapi dikatakan mereka tidak bertobat. Nah saudara, ada beberapa hal yang ingin saya bahas di dalam poin ini. Pertama saudara, poin A, Adam Clarke mengatakan bahwa tidak bertobatnya kota-kota ini hanya berlaku secara umum ya. Jadi pada umumnya mayoritas yang salah besar tidak bertobat, tidak boleh dimutlakkan. Karena apa saudara? Jelas ada sedikit atau beberapa yang bertobat, karena ada 3 murid Yesus yang berasal dari kota Bethsaida. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 44. Filipus itu berasal dari Bethsaida, kota Andreas dan Petrus. Berarti saudara, 3 ini berasal dari Bethsaida. Tidak mungkin dikatakan seluruh Bethsaida 100% tidak bertobat. Jadi kalau dikatakan tidak bertobat tadi, itu cuma secara umum saja ya, tetapi mutlak tidak. Sekarang poin B saudara, Matius ini mengatakan bahwa tidak bertobatnya 3 kota ini, padahal mereka menyaksikan mujizat-mujizat Yesus dan mendapatkan pemberitaan Injil dari Yesus sendiri. Saudara, ini merupakan suatu penghiburan untuk pelayan-pelayan, pendeta-pendeta yang setia, pengkhotbah-pengkhotbah yang setia, guru-guru sekolah minggu yang setia, guru-guru agama yang setia, dosen-dosen teologi yang setia. Pada saat mereka tidak melihat banyak hasil dalam pelayanan mereka, sekalipun mereka sudah mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya. Saudara, banyak yang mengerjakan asal-asalannya, itu tidak usah dianggap saudara. Saya tidak bicarakan orang-orang seperti itu. Tapi banyak orang-orang yang melakukan memang maksimal, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dalam persiapan, dalam penyampaian, beritakan sebaik mungkin, tapi hasilnya sedikit. Atau sedikit, atau kelihatannya kadang-kadang tidak ada. Saudara, ini suatu penghiburan. Kalau Yesus itu saya yakin harus disebut sebagai pengkhotbah yang terbaik, saudara ya. Mana ada pengkhotbah mengalahkan dia? Tidak mungkin, saudara. Tapi kalau dia saja dengan memberikan khotbah yang luar biasa, dengan memberikan mujizat yang banyak, tetap bisa berhasil sangat sedikit atau dikatakan tidak bertobat orang-orangnya, apalagi kita ya. Dan tidak bertobat pada saat pelayanan itu tidak berarti atau belum tentu berarti tidak bertobat terus menerus. Bisa saja saat tidak bertobat, belakangan bertobat. Kita tidak akan pernah tahu hal semacam demikian. Ya saudara, Yesus mengalami hal seperti itu. Kalau kita mengalami hal seperti itu, tidak usah merasa heran, tidak usah merasa aneh. Memang bisa saja kalau kita tidak dipakai oleh Tuhan, tidak diberkati pelayanan, itu karena dosa, bisa. Saya katakan bisa, tapi tidak harus ya. Jadi kalau memang bisa tapi tidak harus, ya introspeksi saja. Tapi kalau sudah introspeksi dan ternyata tidak ada, tidak ketemu, introspeksi serius dan tidak ketemu, ya sudah jalan saja.
Yesus saja seperti itu, kok kenapa kita tidak bisa seperti itu? Ya, ini poin yang kedua. Sekarang kita lanjut ke poin yang keempat ya. Jadi tadi poin yang ketiga, sekarang poin keempat. Ini merupakan sesuatu yang aneh, seluruh sikon ini ya. Sekarang lihat kota-kota yang dikasih mujizat dan dikasih firman-Nya. Sebelum dia memberikan mujizat ataupun firman, dia pasti tahu bahwa mereka toh tidak akan bertobat. Dia maha tahu. Tapi aneh, tetap diberikan mujizat maupun firman sebanyak-banyaknya. Nah sebaliknya, ketiga kota atau keempat kota yang jahat pada zaman PL itu, yang dikatakan akan bertobat, seandainya mereka melihat mujizat, mereka justru tidak diberi mujizat. Nah, ini rasanya kayak gak logis sama sekali kerjaannya dia. Kalau saudara seorang penginjil dan saudara diberitahu Injil, orang itu siap sekali untuk terima Injil. Ya pasti akan diinjili, tahu siap kok. Tapi kalau saudara mau Injil seorang dan diberitahu, wah itu tegar tengkuk, itu wis wah terus amit-amit main black magic, main itu, kita mungkin jadi asal-asal untuk Injil ya. Padahal sebetulnya itu salah juga asal-asal ya. Main magic, tak magic, kalau Tuhan mau tobatkan dia bisa. Tapi saudara, bagi kita, kalau kemungkinan secara logis itu orang ini kemungkinan yang besar untuk bertobat, kita lebih semangat Injil. Kalau lebih kecil, maka kita lebih kurang semangatnya dalam menginjili. Tapi ini Tuhan aneh sekali, dia tahu. Bukan kita cuma memperkirakan, dia tahu pasti orang-orang ini tidak akan bertobat. Dikasih firman, dikasih Injil, dikasih mujizat, dia tahu ini akan bertobat kalau ada. Tidak dikasih. Saudara, kalau saudara merasa heran akan terjadinya keanehan ini, maka lihat Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi hal-hal yang tersembunyi, kalau kita tidak ngerti, ya sudah, tidak usah ngerti. Ada banyak hal yang memang Tuhan sembunyikan. Bisa dia sembunyikan karena memang dia anggap tidak penting. Bisa karena dia sembunyikan karena asal yang lain, saya tidak tahu apa. Tapi pokoknya kalau tersembunyi, memang dalam Alkitab kita tidak tahu ada apa di situ, tidak bisa dicari. Ya sudah, jangan menanyakan atau berusaha untuk tahu apa yang dia sembunyikan. Lalu kita lihat Roma 11, 33 dan 34. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Ayat 34 jelas terjawab tidak ada. Tapi penekan saya pada ayat 33 ya. Begitu dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan, hikmat dan pengetahuan Allah. Tak terselidiki keputusan-keputusannya, tak terselami jalan-jalannya. Jadi jalan yang aneh tadi itu tak terselami. Tidak usah heran. Jalan Tuhan dan jalan kita memang seringkali seperti langit di atas bumi, sehingga itu membuat kita terus selalu heran dan tidak mengerti kenapa dia tempuh jalan seperti itu dan bukan seperti yang kita anggap baik. Dan saudara, kalau terjadi seperti itu saudara, kita tidak berhak untuk marah, protes, atau ngajak gegeran Tuhan dan sebagainya. Ada orang-orang yang memang Tuhan lewati tanpa berikan Injil ataupun mujizat. Dan tentu saja kalau orang-orang dilewati seperti itu, dia tidak dengar Injil, dia tidak mungkin bisa bertobat. Tidak ada kemungkinan orang bertobat percaya Kristus tanpa dengar Injil sama sekali. Karena untuk percaya harus dengar, harus ngerti setidaknya dasar-dasar Kristen, baru dia bisa percaya. Dan itu pun kalau dianugerahi iman. Tapi kalau dia tidak dengar, Tuhan bahkan tidak akan anugerahi iman kepada orang yang tidak ngerti Injil. Itu tidak mungkin, ya. Tidak ada orang-orang lain, dia beri Injil, dia beri mujizat dan tetap tidak bertobat. Dan orang-orang ini pasti mendapat hukuman yang lebih berat. Saudara, kalau saya waktu persiapan ini mikir ya, berapa sih persentasenya kita nginjili orang lalu orangnya bertobat? Saya yang sering nginjil coba mikir ayo.
Ada 1% enggak? Kayak saya ya, kok rasa enggak ada yang bertobat. Kalau ada 1%, pada waktu saya berkhotbah di depan 100 orang bertobat 1, wah itu senang saya. Kalau orangnya 500 bertobat 5, orangnya 1000 bertobat 10, oh senang. Nggak ada enggak. Lah, kalau kemungkinannya begitu kecil, berarti pada waktu saya memberitakan Injil itu, jauh lebih besar kemungkinannya akan membuat orang itu masuk neraka yang lebih panas, lebih menderita, daripada dia bertobat lalu masuk surga. Enak Injil apa enggak ya? Jadinya mikir saya, enak Injil apa enggak? Lu sana dia, kasihan. Lebih baik dia masuk neraka lebih dingin, atau gambling. Ini kayak judi, ya. Tak Injil saja hilang untung. Kalau dia bertobat, surga. Tidak bertobat, neraka yang lebih panas. Kita mau gambling, kita mau judi, orangnya mau enggak? Orang yang nginjil itu nanti akhir zaman pasti banyak orang di neraka misu-misu. Bajingan itu nginjili saya, kalau saya sekarang puas coba enggak, saya di sana lebih dikit-dikit. Saling kutuki, saling maki-maki. Banyak-banyaknya orang di neraka. Peduli amat neraka, kita gak kubis, gak kuping kok kita babano kok. Saudara, peduli amat dengan kemungkinan-kemungkinannya. Bukan itu dasar hidup kita, bukan. Dasar hidup kita adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan menyuruh kita memberitakan Injil kepada siapapun yang bisa kita jangkau. Yang ada dalam jangkauan kita, ya Injil. Siapapun memungkinkan, Injil. Bertobat tidak, urusan dia dengan Tuhan. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang kedua, Romawi ya. Hukuman atas kota-kota itu akan lebih berat. Ini sambungannya sejalan dengan yang tadi ya. Dari kota-kota jahat pada zaman perjanjian lama. Kalau saudara, poin yang pertama kita akan membahas kota-kota perjanjian lama yang jahat itu ya. Ayat 21-22 menyebutkan Tirus dan Sidon. Ayat 23-24 menyebutkan Sodom. Dan Matius 10-15 tadi menambahkan Gomora kepada Sodomnya. Saudara, ini adalah kota-kota yang terkenal jahat. Poin A, saudara, tentang Tirus dan Sidon. Saudara, pada zaman Salomo, Tirus ini bersahabat ya dengan Salomo, dengan Israel. Tapi kelihatannya pada masa belakangan menjadi buruk. Saya tidak tuliskan ayat-ayatnya bunyinya, saya hanya berikan alamatnya dan sudah baca sendiri karena panjang-panjang, ada yang 3 pasal segala macam. Kalau saya tuliskan semua dan saya bacakan di sini, tambah tidak pulang-pulang kita ya. Yesaya 23, Yeskiel 26 sampai 28, Amos 1 ayat 9 dan 10, Yoel 3 ayat 4 sampai 8. Yeskiel menubuatkan kehancuran Tirus dan Sidon di dalam Yeskiel 26 sampai dengan 28. Jadi saudara, ini kota-kota yang jahat dalam PL itu, Tirus dan Sidon. Sekarang poin B, tentang Sodom dalam kurung dan Gomora. Lihat dalam Kejadian 13 ayat 13, Kejadian 18 ayat 20 dan 21, 2 Petrus 2 ayat 6 dan 8. Saya kira ini sangat terkenal ya, Sodom dan Gomora, gara-gara Lot ada di sana sebagainya. Kalau Tirus dan Sidon mungkin tidak terlalu populer, tapi kalau Sodom dan Gomora sangat populer dalam kejahatan, dalam kehancurannya, dijatuhi hujan api dan belerang, kita semua tahu. Jadi ini sekilas tentang kota-kota perjanjian lama ini. Sekarang kedua saudara, kota-kota ini tidak mendapatkan mujizat-mujizat Yesus. Poin A saudara, seandainya kota-kota itu mendapatkan mujizat-mujizat Yesus, sudah lama mereka bertobat. Mari kita baca saudara, poin pertama ini ayat 21b. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Sebagian itu yang saya warna biru itu ya, dan saya garis bawahi, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Dan terjemahan King James, RSV, NIV dan NESB, saya langsung berikan Indonesianya.
Mereka akan sudah lama bertobat dalam kain kabung dan abu. Jadi saudara, itu memang cara orang-orang zaman itu bertobat. Dia ganti pakaiannya yang bagus dengan pakaian khusus kain kabung, itu pasti dari bahan yang jelek. Lalu taruh abu seringkali pada kepala dan sebagainya. Mereka biasa melakukan hal-hal lahiriah. Dan saudara, itu tidak masalah selama hatinya ikut bertobat. Kalau hanya hal lahiriahnya saja menunjukkan pertobatan, itu tidak ada gunanya sama sekali pada saat hatinya tidak ikut bertobat. Yang Tuhan perhatikan adalah hatinya, bukan luarnya. Mari kita lihat di dalam Yoel 2 ayat 12 dan ayat 13. Tetapi sekarang demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Yang di akhir-akhir ini kan, bagian akhir ini kan lahiriah semua ya. Tapi dengan segenap hatimu didahulukan. Yang lain itu tidak masalah, lahiriah boleh, tapi dengan segenap hati itu yang penting. Sekarang ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Lagi-lagi kebiasaan orang satu ya, kalau sedang sedih atau apapun, koyak pakaiannya. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya ya, betul. Dan saudara, kalau cuma mengoyakkan pakaian tanda sedih lahiriah, tidak ada gunanya tanpa mengoyakkan hati. Tapi kalau sudah mengoyakkan pakaian, tidak masalah, asal hatinya juga dikoyakkan, hancur di dalam hati, betul-betul sedih, berkabung, hatinya yang berkabung. Maka saudara, itu adalah pertobatan yang Tuhan kehendaki. Saudara, kalau diterapkan dalam zaman sekarang bagaimana saudara? Apa yang seringkali dilakukan orang hanya secara lahiriah. Mungkin ke gereja bisa, ke gereja lahiriahnya rajin saudara, belajar firman, saat teduh, berdoa, semua rajin lahiriahnya. Cuma hatinya ikut apa enggak, ini yang saya persoalkan. Dan yang paling khusus saya kira adalah baptisan. Banyak orang cepat-cepat kepingin baptis ya, apalagi saya mau kawin, ini yang silakan. Katekisasinya suruh ngebut dan sebagainya, pokoknya cepat-cepat baptis. Seakan-akan baptisan menyelamatkan. Yang bilang baptisan menyelamatkan itu siapa? Yudas dibaptis enggak? Jelas. Apakah dia selamat? Penjahat yang disalib itu malah tidak dibaptis, tapi Yesus jamin keselamatannya. Jadi saudara, yang penting orangnya bertobat sungguh-sungguh, hatinya dia percaya Yesus sungguh-sungguh dalam hati. Baptisan itu cuma hal lahiriah, tidak masalah, asal hatinya memang sungguh-sungguh percaya. Tapi tidak ada gunanya sama sekali, bahkan boleh dikatakan sebagai suatu olok-olok terhadap Tuhan kalau sudah menyerahkan diri baptis, padahal hatinya tidak percaya apapun. Saudara, kita masuk di dalam poin yang kedua. Calvin menganggap bahwa di sini Yesus berbicara sesuai dengan kapasitas atau pengertian manusia. Jadi pada waktu dia berkata, seandainya kota-kota itu dikasih mujizat-mujizat yang telah terjadi antara kamu, sudah lama mereka bertobat. Menurut dia ini bukan arti hurufiah. Dia berbicara sesuai dengan kapasitas atau pengertian manusia, dan arti seharusnya, arti sesungguhnya hanya bahwa orang-orang Korazin, Kapernaum, Betsaida lebih jahat daripada orang-orang Tirus, Sidon, Sodom, Gomora. Saya agak, biarpun baru baca tafsirannya Calvin tok, saya agak mengernyitkan kening gitu ya. Masa begitu caranya ngomong? Hanya untuk menunjukkan bahwa orang-orang dari 3 kota ini, Korazin, Betsaida, dan Kapernaum, lebih jahat dari Tirus, Sidon, dan Sodom. Dia mesti menggunakan bahasa yang seperti itu.
Beberapa penafsir, saudara, seperti Matthew Henry, mengartikan ayat-ayat itu secara hurufiah. Jadi betul-betul seandainya dikasih mujizat, kota-kota PL itu sudah lama bertobat. Dia menafsirkan hurufiah. Dan ini komentar dari Matthew Henry, saudara. Di sini Kristus memberitahu kita, pertama, bahwa cara atau jalan atau metode dari Kapernaum akan sudah menyelamatkan Sodom. Akan sudah itu membingungkan, akan apa sudah? Saya selalu bingung kalau menerjemahkan would have been, would have saved, ya semacam begitulah. Pokoknya dalam bahasa Inggrisnya ya akan sudah, sebetulnya memangnya akan sudah menyelamatkan Sodom. Seandainya mujizat-mujizat ini dilakukan di antara orang-orang Sodom, sejak apapun mereka adanya, mereka akan sudah bertobat. Perhatikan, pada pertobatan yang benar melalui Kristus, bahkan dosa yang terbesar akan diampuni, dan kehancuran terbesar dicegah, dan Sodom tidak terkecuali. Saudara, seandainya sejak apapun Sodom, Gomora, Tiro, Sidon, mereka dapat mujizat, dapat Injil, mereka bertobat, mereka diampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni asal orangnya betul-betul bertobat dan percaya. Saudara mungkin berkata, loh, bagaimana kalau menghujat Roh Kudus? Lah, itu menghujat Roh Kudus tidak bakal bertobat, saudara. Kalau dia memang melakukan dosa itu tidak bakal akan bertobat. Tuhan akan cegah itu. Jadi kalau orangnya bisa bertobat sungguh-sungguh, tidak bisa tidak, dia tidak pernah melakukan dosa itu, dan pasti akan diselamatkan. Tapi yang jelas dari kutipan ini, saudara, Matthew ini menafsirkan apa adanya. Cara atau jalan atau metode dari Kapernaum akan sudah menyelamatkan Sodom. Masih tambah seandainya mujizat dilakukan di antara orang Sodom, sejak apapun mereka adanya, mereka akan sudah bertobat. Semua diartikan huruf ya. Dan kelihatannya William Hendriksen juga sama dengan Matthew Henry menafsirkan ini secara hurufiah. Ini kata-kata dia. Karena itu penegasan bahwa seandainya Tirus dan Sidon mendapatkan kebaikan atau kemurahan hati seperti yang diberikan kepada Korazin dan Betsaida, orang-orang dari kota Fenisia ini akan sudah lama bertobat, menunjukkan dengan kejijikan apa atau yang bagaimana Tuhan melihat mereka yang mendapatkan hak-hak yang jauh lebih tinggi, tetapi tetap tidak bertobat. Kata celakalah yang diucapkan kepada mereka sama atau setara dengan suatu kutuk. Tentang bagian terakhir ini ya, ada yang mengatakan kata celakalah itu lebih menekankan belas kasihan dan sebagainya. Saya kok lebih setuju dengan William Hendriksen ya. Celakalah ini setidaknya mirip atau sama atau setara dengan satu kutuk. Dan kalimat yang saya garis bawah dan warna merah, dia mengatakan betapa jijiknya ya, Tuhan melihat orang-orang yang mendapatkan hak-hak yang jauh lebih tinggi, jauh lebih banyak, tapi tetap tidak bertobat. Jadi kota-kota Kapernaum, Betsaida, dan Korazim dapat banyak mujizat, dapat banyak firman, dapat banyak Injil, tetap tidak bertobat. Ini luar biasa menjadi Tuhan. Saudara yang tempat ini banyak mendapatkan firman dan banyak mendapatkan Injil. Injil saya bahas secara sangat detail dan dari segala macam sudut yang memungkinkan bagi saya, sehingga Injil itu jelas sekali bagi saudara yang sudah ikut di gereja ini lama dan mendengar dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan juga beritakan banyak mendalam segala macam doktrin dan sebagainya. Saudara-saudara, orang termasuk orang yang mendapatkan hak-hak yang sangat tinggi. Tapi kalau saudara tidak bertobat, saudara merupakan sesuatu yang sangat menjijikkan bagi Tuhan.
Tapi lagi-lagi saudara, penekanan saya dengan kutipan ini bukan hal yang sudah saya jelaskan itu ya, tetapi bagian awalnya yang saya justru tidak garis bawahi. Penegasan bahwa seandainya Tirus dan Sidon mendapatkan kebaikan atau kemurahan hati seperti yang diberikan kepada Korazin dan Betsaida, orang-orang dari kota-kota Fenisia ini akan sudah lama bertobat. Jadi saudara, ada dua pandangan soal kata-kata ini. Calvin mengatakan cuma menunjukkan kota-kota dalam zaman Yesus itu lebih jahat dari kota-kota jahat dalam zaman PL. Tapi saya lebih setuju pada penafsiran Matthew Henry dan William Hendrickson yang menafsirkan bahwa ini hurufiah. Dan di situ saudara, kedaulatan Tuhan itu terlihat luar biasa kalau memang diartikan hurufiah. Dia tahu mereka akan bertobat kalau atau seandainya diberikan mujizat, tapi tidak mau. Yang ini yang tahu dikasih tanda bertobat, dia tetap kasih. Dia sakarep-karepe dewe saudara. Kalau mau kasarnya ngomong, sakarep-karepe dewe, tapi dia berhak. Dia Allah. Kedaulatan dia untuk memberikan kepada siapa dia mau berikan, dan tidak memberikan kepada siapa dia tidak mau memberikan. Kenapa yang ketiga? Bandingkan saudara kata-kata yang tadi kita bahas itu dengan pandangan orang-orang Armenian yang mengatakan bahwa poin A, Tuhan selalu berusaha secara maksimal atau setidaknya selalu memberikan kasih karunia yang cukup. Ada yang uang maksimal berusahanya, ada yang pokoknya cukup untuk orangnya bertobat, ya. Jadi Tuhan selalu berusaha maksimal atau berikan kasih karunia yang cukup untuk tobatkan orang. Jadi orangnya sebetulnya nanti tidak punya dalih kalau dia tidak bertobat, gitu ya. Nah sekarang ini kata-kata dari Adam Clarke ya. Seandainya Tuhan kita yang terpuji tidak melakukan segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan orang-orang ini, Ia tidak bisa telah mencela mereka untuk tidak bertobatnya mereka. Saudara perhatikan, melakukan segala sesuatu yang perlu. Dia sedang berbicara tentang orang-orang Korazin, Betsaida dan Kapernaum. Dia berkata Tuhan telah melakukan segala yang perlu untuk keselamatan orang-orang itu. Karena itu pada waktu mereka ternyata tidak bertobat dan tidak selamat, dia bisa mencela. Kalau dia tidak melakukan semua yang perlu, dia tidak bisa mencela. Saya pikir aturan dari mana saudara? Saya tidak tahu ayat mana yang mau dia pakai sebagai dasar untuk mengatakan kata-kata itu, tapi pokoknya ini orang Armenian dan itulah kata-kata dia, ya. Jadi poin A, Tuhan selalu bekerja maksimal atau bekerja secara cukup untuk tobatkan orang. Poin B, sebaliknya setan berusaha secara maksimal supaya orangnya tidak bertobat, kasih segala macam godaan, macam-macam tidak karu-karuan, atau penderitaan, atau daya tarik dunia, saya tidak tahu apa saja. Setan pokoknya berusaha maksimal. Saya lebih percaya poin yang kedua ini daripada poin yang pertama, saudara. Kalau setan berusaha maksimal, saya bisa setuju dengan saya, ya, supaya orang tidak bertobat. Nah sekarang poin C, ya tetap pandangan Arminian ya. Lalu hasil akhir, terserah orangnya. Tuhan berusaha narik dia untuk selamat, setan berusaha narik dia untuk tidak selamat. Hasilnya orangnya selamat enggak, tergantung orangnya. Kehendak bebas, free will, yang begitu sering didengung-dengungkan, ini tergantung dia punya free will, dan dia bisa menentukan apakah dia mau percaya Yesus atau tidak. Jadi bukan tergantung Tuhan, bahkan bukan tergantung setan, biarpun dua-dua punya pekerjaannya, satu untuk ngangkat, satu untuk menjatuhkan, tapi tetap hasil terakhir orangnya yang pegang peranan mutlak. Dia mau bertobat, dia bertobat. Dia tidak mau bertobat, dia tidak bertobat. Saudara, kalau ya, pandangan Armenian ini benar,
Lalu mengapa Tuhan tidak memberikan mujizat-mujizat kepada kota-kota jahat pada zaman PL itu? Padahal dikatakan eksplisit, dia tahu seandainya mujizat-mujizat itu diberikan kepada kota-kota itu, mereka sudah lama bertobat. Memang saudara, kota-kota itu zaman perjanjian lama di mana inkarnasi Yesus belum terjadi. Jadi kalau Yesusnya sendiri yang datang, ya dia bisa kalau datang sebagai Allahnya, tapi sebagai manusia, manusianya belum ada. Tapi dia tetap bisa mengutus nabi-nabinya, sebagaimana dia mengutus Yunus ke Niniwe. Saya tidak tahu apakah ada nabi lain yang diutus kepada non-Israel ya. Betul-betul secara khusus diutus kepada non-Israel. Kalau yang dalam pembuangan lain kan itu bukan secara khusus diutus itu ya. Tapi kalau Yunus khusus diutus ke Niniwe, saya tidak pernah ingat ada nabi lain, dan mungkin itu yang membuat Yunusnya jengkel bukan main. Kok isa-isanya loh aku diutus, kafir benar mati lah. Tapi saudara, dia tidak melakukan apa yang seandainya dia lakukan akan mempertobatkan kota-kota ini. Jadi saudara, apakah dia melakukan secara maksimal untuk mempertobatkan? Loh, maksimal ya dia kirim mujizat saudara. Apakah bahkan dia melakukan yang cukup untuk mempertobatkan? Loh, kalau itu ya dia akan kasih mujizat. Kenyataannya dia tahu mujizat itu akan mempertobatkan, dia tidak kasih. Dia berikan cukup, dia berikan maksimal. Silakan orang Armenia menjawab dan jangan menghindar. Mengapa Allah tidak melakukan apa yang dia tahu akan mempertobatkan? Mereka mau mumet 7 keliling tidak bakal bisa jawab pertanyaan ini enggak. Tapi Armenian kebanyakan memang tegar tengkuk. Dapat argumentasi yang mereka tidak bisa jawab, ya tetap ngeyel saja. Jarang ada Armenian yang tunduk pada argumentasi yang jelas-jelas menghancurkan mereka. Kalau mereka tunduk seperti itu, mereka sudah jadi reform. Saya akan kutip kata-kata Loren Bettner ya. 2 kutipan dari kata-kata dia. Problem orang kafir yang hidup dan mati tanpa Injil selalu menjadi duri bagi orang Armenian yang berkeras bahwa semua manusia mempunyai kasih karunia yang cukup kalau saja mereka mau menggunakannya. Nah, orang-orang ini tidak ada Injil, tidak ada mujizat. Bagaimana gerangan cukup untuk bertobat itu? Tidak ada Injil, tidak bisa bertobat, saudara. Jadi itu duri. Mereka tidak bisa tafsirkan hal itu, mereka tidak bisa jelaskan itu. Dan itu fakta saudara. Fakta dalam Alkitab maupun fakta dalam kehidupan kita. Setelah zaman Alkitab, ada banyak orang dari lahir sampai mati tidak mendengar Injil. Pada zaman PL saudara, hanya orang Israel tok yang dapat PL. Ya biarpun disebut Taurat, tapi dalam PL kan ada Injilnya. Kisah 53 dan pakai itu Injil. Pada zaman PB memang sudah mulai tersebar, tapi tersebar sampai mana saudara? Paling daratan Eropa, Amerika, Indonesia, Australia, Cina, semua tidak dengar Injil. Dan dalam zaman kita pun, saudara, jangan bicara orang yang di ujung gunung atau di dalam hutan belantara ya. Itu tidak dengar Injil banyak memang. Kecuali yang sudah datang misionaris. Tapi di dalam gereja pun, kalau gerejanya tidak Injili, sangat mungkin saudara, mereka dari lahir sampai mati umur 90 ada dalam gereja, tapi tetap mereka tidak pernah dengar Injil. Ya salah mereka punya milik gereja seperti itu. Tapi yang saya tekankan, zaman kapanpun ada banyak orang yang lahir sampai mati tidak pernah dengar Injil.
Lalu bagaimana itu disesuaikan dengan doktrin dari Armenian yang mengatakan bahwa semua manusia diberikan kasih karunia yang cukup untuk mereka bertobat asal mereka mau menggunakan. Ini nonsens lagi. Karena kutipan kedua dari Loren Butler, hanya dalam Calvinisme dan doktrin kasih karunia-Nya, melalui mana beberapa orang atau sebagian orang secara berdaulat ditolong dan dibawa pada keselamatan, sementara yang lain dilewati. Bisa kita dapatkan penjelasan yang memadai tentang fenomena dunia kafir. Saudara, hanya kalau kita percaya predestinasi, di mana Allah memang memilih sebagian untuk selamat, melewati sebagian yang lain dibiarkan binasa, ditetapkan untuk binasa. Hanya kalau kita percaya doktrin itu, bisa kita menjelaskan mengapa banyak orang dari lahir sampai mati tidak pernah dengar Injil. Ya jelas mereka tidak dipilih gitu saja, gampang jawabannya. Tapi Armenia tidak mau percaya doktrin predestinasi itu, suruh jawab, saya kepingin lihat jawab apa. Jadi bagi saudara yang tidak percaya predestinasi, jawab pertanyaan saya kalau bisa. Kalau tidak bisa, tetap saudara mengeraskan hati dan tidak mau percaya predestinasi, anggap sesat dan sebagainya. Apalagi saudara orang yang tidak tunduk pada Alkitab, dan saya tidak yakin saudara adalah orang Kristen. Seandainya saudara tidak tahu argumentasinya dan tetap berkeras berpandangan salah, ya sudah mau diapakan, orang tidak tahu kok. Tapi sudah diberitahu, tetap berkeras, itu namanya tidak mau tahu. Dan orang yang tidak mau tahu firman Tuhan, saya tidak yakin dia adalah orang Kristen, sama sekali tidak. Tidak peduli pendeta atau dokter atau apapun, orang yang cuekin firman, saya anggap dia bukan orang Kristen. Sekarang poin B, saudara. Mengapa Tuhan tidak memberi mujizat-mujizat Yesus di sana? Padahal dia tahu, saudara, kalau mereka melihat mujizat, mereka akan bertobat. Saudara, laki-laki bagi siapapun yang protes sama Tuhan, Tuhan itu kalau dikasih bertobat, engkau tahu lu nggak bisa, kok bisa nggak dikasih, itu gimana kamu tuh? Protes dulu ya. Kayaknya mengkritik Tuhan, menuduh dia, tidak tahu apa lagi lah. Mau lebih keras mengutuki dia. Maka saya perhatikan hal-hal ini ya. Pertama, Tuhan tidak wajib memberikan mujizat-mujizat itu. Mereka adalah orang berdosa, dan Tuhan tidak wajib memberikan atau mujizat atau firman atau Injil dahulu sebelum menghukum mereka. Loh, kalau mereka orang suci, Tuhan tidak berhak menghukum, saudara. Ya, tapi mereka orang berdosa, saudara. Tanpa memberikan mujizat, tanpa berikan Injil, firman atau apapun, tanpa memberikan teguran, dia berhak langsung hukum dan buang dalam neraka, musnahkan dalam dunia dan masukkan neraka. Dia berhak. Sekalipun biasanya, saudara, Tuhan memberikan peringatan-peringatan lebih dulu melalui nabi-nabi yang memberitakan firman Tuhan dan melakukan mujizat. Seperti dalam kasus Niniwe, dia kirimkan Yunus. Tapi saudara, itu bukan kewajiban dia. Dia tidak wajib. Saya tekankan, dia tidak wajib. Bagi yang protes, di mana saudara bisa cari ayat yang mendukung dia wajib beri Injil atau beri mujizat sebelum menghukum? Saya kepingin lihat ayatnya di mana. Tidak ada ayatnya. Dia tidak wajib. Kalau ternyata dia memberikan, apakah itu mujizat atau firman Tuhan atau Injil atau peringatan, berarti dia memberikan belas kasihan, kemurahannya. Tapi kalau dia menghukum langsung tanpa memberi, dia memberikan keadilannya. Tidak bisa dikatakan tidak adil
Loh, mereka berdosa dihukum kok bisa tidak adil? Dari mana? Aturan dari mana? Yang berdosa dikasih Injil, itu dapat kemurahan. Yang berdosa langsung dihukum, itu dapat keadilan. Siapa yang dapat ketidakadilan? Tidak ada. Dia tetap adil. Dia tidak bisa dikatakan jahat. Dia punya hak. Dia berdaulat. Dan saudara, mari kita lihat Roma pasal 9 ayat 15 dan ayat 18. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 18, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Sekarang ada kontrasnya. Kalau ayat 15 itu semua positif ya, tapi ayat 18 dia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya positif, dan dia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya ini negatif. Tapi tetap saudara, predestinasi yang positif election, dan negatif reprobation tetap dilakukan saat maunya Tuhan. Untuk memberikan ilustrasi, untuk menjelaskan ya, mengapa ini tidak bisa dikatakan tidak adil, kayak jahat, kayak dan sebagainya. Maka saya berikan contoh ilustrasi ya. Kalau saudara pergi ke restoran, ini memang saya bicara tentang sikon di Indonesia. Kalau di Amerika lain saudara, itu biarpun bukan hukum tertulis tapi hukum tidak tertulis, memberikan tip itu wajib. Antara 10-15% kalau saya tidak salah. Gede loh, makan $100, $10-15 tip itu. Tapi di sini tidak ada hukum tertulis maupun tidak tertulis, tidak ada. Lah saudara biasa makan ke satu restoran, tidak ada keharusan berikan tip, tapi ya kasihan dan sebagainya. Oke, kasih tip, kasih 5.000, kasih 2.000, saya tidak tahu berapa lah ya. Setiap makan kasih 5.000, setiap makan kasih 5.000. Suatu hari, oh, wis gak usah hari ini, gak dikasih tipnya. Maka kira-kira pelayannya anggap saudara gimana? Mesuk-mesuk saudara, saya yakin kurang ajar, biasa kasih tip, tahu gitu tak itu nih tadi makanan ini, tak dikasih tip sekali ini. Apakah dia punya hak untuk maki-maki, untuk jengkel pada waktu tidak dikasih tip? Saudara tidak punya kewajiban memberikan tip. Pada waktu memberikan, itu kemurahan hati. Pada waktu tidak memberikan, ya tidak salah, memang tidak wajib kok. Dari fitness center saya pernah terjadi saudara. Kan parkir di Atlas itu keluar masuk bayar di depannya. Jadi masuk itu ambil karcis, waktu pulang bayar di depan. Parkirnya di dalam. Nah di dalam ada tukang-tukang parkir yang ngatur parkirnya dan sebagainya. Nah karena sudah bayar di depan ya tidak ada kewajiban kita memberikan lagi untuk yang di belakang. Buat apa? Saya tidak pernah memberikan. Tapi ada orang-orang yang murah hati. Nah satu ibu-ibu pernah cerita, tukang parkir kurang ajar, yang maki-maki. Biasa tak kasih 5.000, satu kali tak kei motorku diberet. Saya pikir ini kurang ajar. Dikasih 5.000, kasih itu kemurahan. Aku udah ngasih loh, udah wajib ngasih kok. Motornya diberet. Yang ngamuk sekali tuh. Jadi saudara, dari ilustrasi sebenarnya kita tahu ya, apakah orang berhak marah atau tidak marah, berhak atau tidak berhak ya. Pada waktu diberi itu kemurahan, waktu tidak diberi lalu marah dan sebagainya. Saudara nggak ada, tidak ada kewajibannya kok. Jadi kalau saudara tidak langsung dihancurkan oleh Allah, dan saudara masih diberi kesempatan mendengar atau belajar firman Tuhan atau Injil, itu
adalah kemurahan hati Allah kepada saudara. Saya tidak bicara pertobatan, enggak. Hanya bicara bahwa saudara mendengar Injil, saudara mendengar firman, saudara mendapatkan kesempatan. Ada orang-orang yang tidak dikasih, saudara dapat. Itu sudah suatu kemurahan. Kemurahan itu mau saudara sia-siakan dengan tidak mau belajar, atau belajar dengar tapi gak digubris, gak percaya juga, gak taat dan sebagainya. Ingat saudara ya, kalau diberi hak tapi digunakan secara salah atau disalahgunakan, hukumannya justru jadi tambah hebat, tidak karu-karuan. Jangan main-main dengan mendapatkan banyak hak, senang-senang, tapi responnya sama sekali tidak sesuai dengan maunya Tuhan, terdapat hukuman yang jauh lebih berat. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Jadi dia sering menunda pertobatan, memberikan kesempatan lebih banyak. Nah, menunda penghukuman, ya, memberikan kesempatan bertobat lebih banyak. Itu tentu saja dari sudut pandang manusia. Tapi orang-orang tertentu jual gak mati-mati itu lah wah gitu. Dan mereka boleh dikatakan menyalahgunakan kesabaran, kemurahan hati Tuhan. Nanti hukumannya tambah berat. Saudara dapat kesempatan dengar firman, dengar Injil. Saya sering bertemu dengan orang-orang di Facebook yang mengatakan di kota mereka tidak ada pengajaran yang bagus, tidak ada gereja yang Injil, tidak ada gereja yang masih firman. Teman WA juga demikian. Bahkan sampai tanya, Pak Budi, aku nih bagi gereja toh tidak dapat apa-apa loh kak, gunanya apa? Ya tetap bagi gereja. Yang salah kan pendetanya kalau kamu tidak dapat apa-apa. Kalau kamu benar ya, kamu dengar dengan baik dan baik. Kalau kamu datang mau tidur, kamu tidak dapat apa-apa, ya salah kamu. Tapi kalau kamu dengar dan kepingin dapat betul-betul dan dengar sungguh-sungguh, tidak dapat apa-apa, ya salah pendetanya. Tapi kalau kamu datang ke gereja, kamu salah. Dia akan, itu bukan kota kecil saudara, tidak ada dia cari. Kalau saudara bisa ada di gereja yang dapat, yang berikan Injil dan firman, apalagi banyak berlimpah-limpah, dan saudara salah gunakan, saudara tidak mencari, saudara tidak datang, dan pentingkan hal-hal yang lain lebih daripada firman, saudara nanti tanggung jawab dituntut jauh lebih banyak dari saudara. Cuekin firman itu bukan dosa yang remeh saudara. Hati-hati ya. Kadang yang kedua, memang bukan rencana Tuhan bahwa mereka diselamatkan. Jadi poin pertama itu Tuhan tidak wajib memberikan mujizat kan ya. Lah poin kedua, mengapa kok tidak dikasih padahal dia tahu kalau dikasih tobat tuh ya. Jawaban kedua, memang bukan rencana Tuhan bahwa mereka diselamatkan. Dengan kata lain, mereka termasuk orang-orang yang reprobate, ditetapkan untuk binasa, lawan dari elect, orang-orang pilihan yang ditetapkan untuk selamat. Jadi saudara, saya sesuai dengan ajaran Reform percaya sebelum dunia diciptakan, Allah sudah membuat penentuan atau predestinasi. Dan saya tegaskan saudara, saya percaya double predestination. Yang percaya single predestination bukan hanya tidak reform. Menurut saya mereka tidak punya logika. Bagaimana bisa single? Pemilihan selamat ada, lalu yang tidak dipilih selamat bisa pergi kemana selain neraka saudara?
Seandainya ada tempat ketiga, maka single itu mungkin, saudara. Tidak ada tempat ketiga, atau surga atau neraka. Elek pasti surga, yang non elek tidak bisa surga. Tidak bisa surga bagaimana? Ya pasti neraka. Kalau pasti neraka, ya harus percaya probation, penetapan binasa. Dan ayatnya ada. Dari reform, dari Alkitab ya, tidak punya logika. Kasarnya goblok. Biarlah saya mendengar, saya pengen panas bapak. Karena saya jengkel dengan orang-orang yang tidak percaya reprobation, nyocot terus tetap ngaku reform. Itu pendusta yang mengaku sebagai reform tapi tidak percaya reprobation. Saya berikan 2 poin di sini ya, tentang predestinasi ya. Pertama, poin A, ada orang-orang yang ditentukan untuk selamat. Kita baca Roma 9, 12, 13, 15, 18, 23. Dikatakan mereka, anak yang tua menjadi hamba anak yang muda. Sebab anak yang muda ini masih di dalam perut, saudara. Sudah dikatakan demikian, yang tua jadi hamba, anak mudanya pasti yang eleknya. Seperti yang tulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Yakubnya pasti elek ya. Saya menekankan eleknya. Yang republiknya tidak saya kubris saat ini. Nanti kita baca lagi dengan penekanan yang berbeda. Ayat 15, sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan pada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Laki-laki ini eleknya. 18, jadi ia menaruh belas kasihan pada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Ayat 23, justru menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Apa gerangan itu kalau bukan elek? Saudara, ini teks pertama. Sekarang teks kedua. Saya tidak berikan teks banyak-banyak karena saya hari ini bukan khotbah topik predestinasi, hanya nyinggung saja ya. Efesus 1 ayat 4, ayat 5 dan ayat 11. Sebab di dalam dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saya tidak ngerti ayat ini bisa diapakan jika artinya bukan menjadi predestinasi, bukan menjadi election. Orang-orang artinya berkata di dalam dia, so what? Kalau di dalam dia kamu artikan gimana sehingga ayat ini artinya bukan menjadi election? Ayat 5, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Mereka biasanya menghindari telah menentukan kita dan sebagainya oleh Yesus Kristus dan sebagainya. Ditekankan. Saya lagi tanya, kamu artikan apa oleh Yesus Kristus itu sehingga ayat ini tidak mendukung predestinasi? Jawabannya kalau itu tidak karuan, saudara. Ya. Ayat 11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Menurut saya, saudara, 2 teks yang baru kita baca adalah 2 teks yang paling kuat mendukung predestinasi, dalam hal ini election. Sekarang poin B, saudara. Kita bicara tentang reprobation, penentuan binasa. Ada orang-orang yang ditentukan untuk binasa. Karena ini lebih banyak ditentang, saya berikan sedikit lebih banyak ayat. Ya, beda cuma 1. Pertama, saudara, dalam Amsal 16 ayat 4, Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Tidak ada yang dibuat kebetulan lalu gak ada tujuan. Dia bukan orang sinting melakukan sesuatu tanpa tujuan, saudara. Itu agak dakwah kalau lakukan sesuatu tidak ada tujuannya. Saudara lihat tumpukan batu di sini dipindah ke sana. Sampai sana balik sini. Lu apa kamu ini? Gak apa, nganggur. Ya gendeng namanya, saudara. Gak ada tujuannya, sampel, saudara. Nah, batu ditumpuk dengan semen, buat tembok, buat rumah. Loh, ini ada tujuannya, ini gak gendeng. Batu diangkut ke sini, balik ke sana, diangkut sini, balik ke sana. Gak waras. Lalu masuk sumber porong. Semua ada tujuannya. Lalu ditekankan, saudara, dikhususkan. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Dia ciptakan juga orang fasik dan tujuannya untuk hari malapetaka. Kalau ini bukan reprobation, lalu apa?
Mari kita lihat yang 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Memang harus diakui kata-kata ini terjemahnya tidak hurufiah, agak terlalu kuat, tetapi arti yang benar pun tetap mengarah pada reprobation. Sekarang kita baca lagi Roma pasal 9 ayat 12, 13, 18 dan 22. Tapi penekanannya pada bagian yang berbeda. Dikatakan pada Ribka, anak yang tua akan jadi hamba anak muda. Belum lahir anak yang tua ini sudah dikatakan akan jadi hamba. Lalu dia salah apa? Sudah kok jadi budaknya anak muda, anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Belum lahir. 18, jadi yang menaruh belas kasihan kepada yang dikehendakinya dan yang menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sebelumnya muncul pembahasan tentang Firaun dan sebagainya. Rasanya menunjuk pada dia. Firaun mengeraskan hati dan sebagainya. Sudah dinubuatkan dan itu pekerjaan Tuhan. Dia menegarkan Firaun. Firaun termasuk orang yang dikehendakinya untuk ditegarkan, yang dia tegarkan. Dan ayat 22, jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Kalau bukan menunjuk pada reprobation, lalu menunjuk pada apa? Suruh mereka tafsirkan orang-orang Armenian atau siapapun yang menolak reprobation atau yang semi-semi reform itu dan ngaku-ngaku sebagai reform tapi tak percaya reprobation. Suruh tafsirkan ayat ini diartikan apa? Kalau Allah menentukan seseorang untuk binasa, maka saudara, Allah akan menghalangi hal-hal yang bisa membuat orang itu bertobat. Karena rencana Allah itu tidak bisa gagal. Jadi pada waktu dia tahu, wah dikasih mujizat bertobat, tapi orang-orang ini reprobate tuh, ada rencana pun tidak ada kok. Justru udah dikasih dia bertobat, lalu rencana aku gagal. Salah semua. Allah apa ini? Bandingkan dengan Matius 13 ayat 10-15, mana Yesus itu secara sengaja ngajar dan membuat orang-orang tertentu tidak mengerti pengajarannya. Orang tertentu itu cuma dikasihkan perumpamaannya, artinya nanti pada para murid sudah. Jadi orang-orang ini tidak ngerti. Ini ngomong apa perumpamaan orang nabur jatuh di 4 golongan tanah itu dan sebagainya. Karena mereka cuma ngerti perumpamaannya, tidak ngerti artinya, ya tidak bisa bertobat. Mari kita lihat ayatnya ya. Kita baca Matius 13 ayat 10-15. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia. Perhatikan ya, bisa ngerti, bisa penjelasan dan ngerti, itu karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tapi kalau mereka tidak, ada yang dikasih karunia dan yang tidak. Bahkan saudara, kalau satu gereja begini ya, katakanlah bahkan orangnya cuma sedikit 20, dengan khotbah yang sama, bisa sekali ada yang dikasih karunia sehingga ngerti, ada yang tidak dikasih karunia tidak ngerti biarpun mendengarkan khotbah yang sama. Sangat bisa. Saya lanjutkan ayat 12. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Hukum ini menarik ya, tapi benar ya. Orang tuh makin pintar, makin lebih gampang menambah kepintaran. Orang sudah kaya, makin gampang untuk nambah kekayaan. Saya melarat, gak punya bondo, mau berusaha ini gak iso, berusaha ini gak iso, berusaha ini gak iso. Beli sepeda pancal gak iso kok, ngajak no apa depot
toko apa kayak gak iso. Saya punya duit, wah buka pabrik sini, buka pabrik sana, buka di mana, gampang. Orang yang ini sekarang urusan komputer ya, saya lah gaptek banget ya. Saya sering-sering tanya Tony, kadang-kadang menjawab, Tony ini ngomong bahasa Arab tahu saya. Istilah-istilahnya saya tidak ngerti istilahnya. Jadi kalau saudara orang yang pinter komputer sudah diajar orang lebih pinter, tetap nyanda cepet udah ya. Tapi gaptek ini diajari sama seperti anak playgroup belajar sama PhD, gak ngerti ini makanan apa ya. Dalam hal firman sama saya pikir-pikir ya. Kalau ada orang baru grace, masih bayi, apalagi masih kasih KTP. Lalu saya ngomong providence of God, predestination, election, reprobation. Ini memang ropo, ini gak ada ngeluh kepala aku. Gak ngerti saudara. Tapi saudara yang memang saya punya pengertian, gampang. Baru dia ngomong ayat, wah, tahu ayatnya. Kalau saya dibaca ayat ngerti, aku saya tahu kok. Jadi lebih cepat belajar itu. Kalau saya baca buku tafsiran, oh saya tahu ayatnya, saya tahu. Tak usah saya baca. Lah orang yang gak hafal, saya ayatnya apa ini? Kayak sih ayatnya apa lihat. Lah ini akhirnya mengurangi speed dalam belajar kan, lebih lambat toh. Jadi majunya lebih lambat. Jadi saudara yang punya diberi makin berlimpahan, tapi yang tidak punya malah diambil. Saya lanjutkan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Melihat tapi tidak melihat ya. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Perhatikan ya, supaya jangan. Tuhannya tidak mau, makanya dibuat yang ngerti. Jadi ini sesuatu yang perlu kita camkan. Tuhan menghendaki orang binasa. Dia tahu ada hal-hal yang bisa mempertobatkan, pasti justru tidak diberikan. Kalau yang ketiga, kota-kota pada zaman PL ini dihukum. Tapi saudara, Yesus berkata bahwa Korazim, Betsaida dan Kapernaum akan dihukum dengan lebih berat. Pertama poin A, saudara, kota-kota jahat pada zaman PL itu dihukum ya. Ini kata-kata Calvin, bahwa sekalipun Allah mempunyai obat dalam kuasanya untuk menyelamatkan penduduk dari Sodom, tapi dalam menghancurkan dia, ia adalah seorang pembalas yang adil. Dia tetap tidak bisa salahkan. Mereka tidak diberikan apa-apa, mujizat tidak, firman tidak, Injil tidak, hukum, dia tetap adil. Karena mereka berdosa. Ada kata tidak dosa, tidak ada adil, tidak dosa kok dihukum. Dosa, tidak wajib kasih apapun, langsung hukum. Dia berhak, dia adil. Poin B, Yesus berkata bahwa Korazim, Betsaida dan Kapernaum akan dihukum lebih berat dari Tiro, Sidon dan Sodom. Ini kata-katanya di dalam ayat 22 dan 24. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tiro dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Ayat 24, aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan ayat 15, Matius 10 ayat 15 tadi, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Saudara, Jameson, Fawcett, dan Brown memberikan komentar sebagai berikut. Kita diajar di sini bahwa kota-kota dari dataran itu yang telah diberikan kepada api karena kenajisan mereka yang menjijikan akan diperlakukan sebagai penjahat yang lebih ringan daripada tempat-tempat itu yang sekalipun terhormat secara moral menolak berita Injil dan menghina mereka yang membawanya atau menawarkannya. Saudara, secara moral terhormat,
tapi diperlakukan sebagai penjahat yang lebih berat. Karena mereka terima Injil, tapi menghina baik Injilnya maupun yang menawarkan. Ya, saudara, hati-hati saudara. Menolak Injil itu apakah dengan sikap cuek saja atau dengan sikap yang keras, penghinaan, ejekan, tetap melakukan sesuatu yang dosa dan mengundang hukuman Tuhan yang hebat. Sudah ada beberapa hal yang ingin saya bahas berkenaan dengan hal ini. Pertama, laki-laki saudara, ini merupakan penghiburan bagi para rasul atau pemberita Injil itu. Cuma sudutnya berbeda dengan penghiburan yang tadi sudah saya bicarakan ya. Kalau kita Injil, lalu orangnya nolak, apalagi nolaknya itu tidak sopan, disertai ejekan, hinaan, apalagi disertai penganiayaan, maka kita bisa merasa sedih, tetapi sangat bisa juga kita jengkel ya, marah dan jengkel. Aku ini baik-baik mau nyelamat kamu, mau buat kamu masuk surga, tanggapannya model seperti itu, kurang ajar setengah mati ya. Dan kalau terjadi seperti itu saudara, maka merupakan penghiburan bagi kita bahwa orang-orang jahat yang menolak Injil atau Yesus, apalagi disertai penghinaan, penganiayaan, mereka tidak akan selama-lamanya dibiarkan oleh Allah. Bisa untuk sementara waktu dibiarkan, sementara waktunya itu bisa panjang menurut sudut pandang kita saudara ya. Tapi saudara, ini tidak bisa selama-lamanya. Ada saat, lambat atau cepat, mereka akan dihukum selama-lamanya karena sikap yang menolak Injil, apalagi disertai penghinaan dan sebagainya. Yang kedua, hukuman yang lebih berat dari kota-kota jahat pada zaman Perjanjian Lama. Baukli mengatakan bahwa dosa-dosa Korazin, Betsaida, dan Kapernaum adalah poin A, melupakan tanggung jawab dari hak-hak yang diberikan kepada mereka. Sering ingat ya, diberikan sesuatu itu selalu ada tanggung jawabnya. Enak kita diberi sesuatu. Apakah itu keluarga yang Kristen, apakah itu keluarga yang kaya, apakah itu otak yang pintar, apakah itu gereja yang memberitakan Injil dan firman, dan sebagainya. Macam-macam pemberian Tuhan. Hak itu selalu disertai dengan tanggung jawab. Nanti akan diminta pertanggungjawaban. Aku berikan ini, aku berikan ini, aku berikan ini. Kamu apakan? Kamu gunakan secara positif, maksimal, atau salah gunakan, atau bagaimana? Orang yang pintar bisa gunakan secara baik, sekolah, jadi sarjana, dengan uangnya dia gunakan untuk kemuliaan Tuhan, atau dia sekolah jadi pendeta kalau memang panggilan, dan digunakan kepintarannya untuk Tuhan. Tapi bisa juga jadi orang yang masuk jaringan narkoba, jual narkoba dan sebagainya, masuk jaringan teroris. Teroris itu butuh pintar saudara. Nyelondoп narkoba butuh pintar. Kepintarannya dipakai secara negatif. Dan saudara, ini pasti harus bertanggung jawab. Saudara, jangan lupa, dimanapun ada hal yang enak, memberkati, selalu ada tanggung jawab. Saudara, apakan itu? Poin B saudara, dosa dari 3 kota zaman PB ini, atau zaman Yesus ya, adalah sikap cuek atau acuh tak acuh. Ini dosa kedua. Jadi saudara tidak butuh benci, tindakan bermusuhan baik terhadap Yesus atau gereja atau orang-orang Kristen atau pendeta untuk bisa mendapatkan hukuman kekal. Tidak butuh saudara. Memang benci dan sebagainya tetap hukuman kekal, tapi cukup cuek, acuh tak acuh. Diinjili, ya Injili, mau percaya mau ke gereja mau, tapi gak tahu datang, atau datang tapi gak dengar, dan sebagainya.
Saudara, sikap cuek ini sudah cukup untuk mendapatkan hukuman itu. Tidak butuh sikap yang sangat negatif baru dihukum. Tidak, cuek sudah dihukum. Memang sikap negatif yang nemen itu hukumannya mungkin lebih berat, tapi cuek cukup. Masuk neraka tuh paling dingin pun tidak tertahankan, saudara. Kok pikir enak, untung aku masuk neraka sih paling adem. Ya, untung orang tidak lihat sana bisa ngomong gitu kan. Poin saya, saudara, dosa ketiga, tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa ini salah loh. Makanya kalau saya dalam pengakuan dosa selalu ya, dosa pasif dan dosa aktif. Aktif itu ada hukum yang melarang kita tabrak, jangan berdusta, kita berdusta, dosa aktif ya. Dosa pasif, tidak melakukan apa yang diperintahkan. Tuhan suruh nginjil, ada orang di dekat kita bisa ngomong-ngomong, ada kemungkinan nginjil, kita diam, tidak nginjil, tidak berbuat apa-apa. Dalam diamnya kita dosa. Minggu tidak sakit, tidak apa. Tuhan suruh berbakti, hormati harus balik, kuduskan hari Sabat dan sebagainya. Kita tidak pergi gereja, tidur, dalam tidak berbuat apa-apa. Kita berbuat dosa. Dosa pasif. Dan ini yang sering kali tidak diingat oleh orang ya. Kalau dosa aktif biasanya lebih sadar. Dosa pasif sering tidak disadari. Saudara, hati-hati berkata demikian. Saudara harus mempertanggungjawabkan banyak hal, tetapi bukan dosa mengabaikan Kristus seperti Kapernaum akan mempertanggungjawabkan. Jadi dibandingkan kota yang zamannya Yesus ini jahat juga. Kota zaman PL yang jahat juga. Ini tidak dengar Injil kan? Ini dengar Injil. Karena ini dapat berkat itu, dapat hak itu, dia harus tanggung jawabkan. Kamu apakan Injilnya? Kamu dengar kok. Yang ini tidak harus karena tidak dengar Injil. Tuhan tidak bisa tanya, kamu apakan Injilnya? Loh Tuhan, kamu pekun. Aku tidak pernah dengar kok. Tidak bisa ngomong Tuhan jalan. Ini tidak tanggung jawab, tapi ini dia memang dengar, harus. Semua yang di sini saya kira sudah dengar Injil. Kan dari tadi saya sudah ada Injil, kecuali saya tulis atau tidak dengar. Memang sengaja tidak mau dengar. Nah, tetap saudara harus mempertanggungjawabkan kuping saudara. Nek budak, nah baru budak total, nah baru wis gak usah tanggung jawab ya. Atau di luar gereja atau apa, nah tak usah ya. Tapi kalau saudara ada di sini, harus tanggung jawabkan Injil. Kalau tidak dengar, harus tanggung jawabkan kupingnya. Punya kuping itu berkat saudara. Mau kepingin tahu orang nggak punya kuping lalu buntu. Karena saudara Paulus, dosa dari Korasin dan Betsaida dan dari Kapernaum adalah dosa tidak melakukan apa-apa. Banyak orang-orang yang pembelaannya adalah, tetapi aku tidak pernah melakukan apapun. Pembelaan ini dalam faktanya bisa merupakan alasan penghukuman mereka. Jadi orang dikatai, orang Kristen bukan dikatai, maksudnya divonis ya, gak mau percaya Kristus gitu ya. Kamu gak percaya Kristus, masuk neraka. Loh, masuk neraka itu apa? Aku gak berbuat apa-apa. Aku gak bunuh orang. Aku gak jual narkoba. Aku gak berkosa. Aku gak colek orang. Dan seperti bahkan gak berzina. Gak ini, gak itu. Aku gak berbuat apa-apa. Ya gak berbuat apa-apa yang negatif itu baik. Tapi kamu juga tidak berbuat apapun yang positif, khususnya percaya Yesus. Dan itu alasan penghukumanmu. Sekarang poin ketiga. Istilah dunia orang mati, bahasa Yunani Hades dalam ayat 23 ini, di sini harus diartikan sebagai neraka. Hades atau Seol dalam Ibrani, menurut saya bisa cuma diartikan tiga ya. Keadaan kematian, kuburan, karena dua hal ini hampir sama maka saya identikan. Bedanya cuma ini suatu keadaan, ini suatu tempat ya, tapi keadaan kematian, kuburan tidak terlalu beda ya. Ketiga, neraka. Saya tidak percaya punya arti lain. Tempat netral, kemana semua orang mati bakal pergi. Tidak ada. Coba cari ayatnya, saya ingin lihat. Di sini artikan neraka, karena apa?
Poin A, istilah itu dikontraskan dengan langit atau surga. Kita baca 23 ayat. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Dinaikkan, diturunkan sudah kontras. Langit dan dunia orang mati kontras lagi. Dan saya berikan catatan saja, berbeda dengan bahasa Inggris ataupun Indonesia. Yang membedakan sky atau langit dan heaven atau surga. Maka dalam bahasa Yunani, dua kata itu sama. Uranos bisa diartikan langit, bisa diartikan surga. Dalam Ibrani juga Shamayim, bisa langit, bisa surga. Dan dalam ayat ini saudara, King James RSV, NASB, ASV, New King James, YLT, semua menerjemahkan heaven atau surga. Hanya NIV secara aneh menerjemahkan skies, bentuk jamak langit. Kata itu saya cek bentuk tunggal, dia bisa terjemahkan bentuk jamak, saya tidak ngerti. Dan kenapa diambil sky? Ini jelas maksudnya neraka dikontraskan dengan surga, bukan dengan langit. Jadi ini alasan pertama. Alasan kedua, itu terjadi pada hari penghakiman. Aneh juga ya, Adam Clarke bisa menganggap ini bukan neraka dan sebagainya, macam-macam teori. Luang ini terjadi pada hari penghakiman, dimana bisa menunjuk pada katakanlah penghancuran Yerusalem atau tidak mungkin sudah. Ini pada hari penghakiman. Lagi-lagi dikontraskan dengan surga. Tidak bisa tidak, ini mesti neraka. Kata-kata pada hari penghakiman muncul dua kali, ayat 22 dan ayat 24. Memang kalau dikatakan hari penghakiman itu, ya tahun 70 masih kan juga hari penghakiman. Ya, tapi tidak bisa dikontraskan dengan surga kan. Nah, hukuman itu dikontraskan dengan surga, tidak masuk akal saudara. Saudara, semua ini mengajar kita apa? Pertama saudara, dosa maupun neraka itu ada tingkat-tingkatnya. Ajaib saudara. Banyak orang gak setuju ini dan tak pernah dengar ajaran ini, bahwa dosa ada tingkatannya, neraka maupun surga ada tingkatannya. Matthew Henry, ada tingkat-tingkat penghukuman yang berbeda pada hari itu. Semua rasa sakit dari neraka akan tidak tertahankan, tapi sebagian akan lebih tidak tertahankan daripada yang lain. Sebagian orang-orang berdosa tenggelam lebih dalam ke dalam neraka daripada yang lain dan dipukuli dengan lebih banyak bilur. Tentu saja ini semua cuma kiasan, kita tidak tahu hukumannya persisnya bagaimana ya. Tapi pokoknya hukumannya lebih berat itu saja. Mau pukulan, mau api, apinya lebih panas, saya tidak tahu apa saja. Pokoknya lebih berat. Ya, Bible Commentary, ada tingkat-tingkat kesalahan dan ada tingkat-tingkat hukuman. Saudara, bahwa ada tingkat kesalahan atau tingkat dosa itu jelas. Kalau tidak ada, kenapa gerangan ada dosa tidak bisa diampuni? Dalam perjanjian lama, kalau orang mencuri didenda 4 kali lipat kalau dia curi domba, denda 5 kali lipat kalau dia curi lembu. Jadi tambah mahal, yang dicuri tambah besar, dendanya lebih banyak. Lain sama Indonesia saudara, nyolong ayam 3 bulan, naik korupsi miliaran, triliunan, rai. Moga-moga sedang berubah, atau sudah berubah, atau akan berubah. Tapi sampai saat ini terjadi banyak kasus saya kira. Yang jelas ada tingkat dosa. Dalam PL tidak semua dosa dihukum mati. Denda ada, hukum mati ada. Jelas berbeda hukumannya. Memang tidak selalu kita bisa tahu. Misalnya membunuh dan menyembah berhala, gitu ya. Mana lebih besar? Kalau saya sih rasanya menyembah berhala lebih besar. Tapi kalau ditanya dasarnya apa? Ya paling-paling saya bisa 10 hukum. Itu hukum kedua, itu hukum ke-6. Tapi apakah itu cukup kuat saya tidak tahu.
Karena baik sembah berhala maupun membunuh, hukuman mati, saudara. Hukuman yang berbeda-beda, tingkat yang berbeda-beda di neraka, demikian juga pahala yang berbeda-beda di surga. Itu harus ada karena fakta bahwa Allah itu adil. Semua orang jumlah dosanya beda, berat ringannya beda, sengaja atau tidak sengaja beda. Juga terang yang berbeda-beda, karena besarnya terang menentukan besarnya hukuman juga. Jadi faktor-faktornya yang menentukan berat ringannya banyak dan semua orang beda. Karena itu saudara, hukuman di neraka nanti pasti juga berbeda-beda. Banyak orang hanya mengandalkan Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Tuh, semua upahnya maut sama. Loh, yang bilang kalau mautnya sama siapa? Maut itu kematian kedua di neraka. Siapa yang bilang bahwa itu sama? Memang maut, semua maut. Kematian kedua, semua kematian kedua. Tapi tetap itu beda. Beda-beda untuk setiap orang. Dan surga juga. Semua orang perbuatan baiknya beda, jumlahnya beda, motivasinya beda, dan sebagainya. Maka pahalanya beda. Surga maupun neraka bukan masyarakat komunis di mana pahala atau hukuman semua sama rata. Kalau memang demikian, Allahnya tidak adil. Sekarang poin kedua, beratnya hukuman nanti dipengaruhi banyak hal ya. Seperti tadi sudah saya katakan ya, jumlah dosa pasti mempengaruhi, jenis dosanya mempengaruhi, sengaja atau tidak sengaja mempengaruhi. Tapi di satu poin ini saya membahas hanya satu poin yang mempengaruhi beratnya hukuman, yaitu terang yang dia dapatkan. Makin banyak dia dapat terang, makin berat hukumannya. Mari kita lihat Lukas 12, 47-48. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tahu banyak, gitu ya. Karena 48. Tapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tidak tahu, sedikit. Tahu, banyak. Maka ini konklusinya, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, di sini terletak keadilan. Pada waktu sudah merasa kok tidak adil, orang itu diberi banyak, orang itu diberi sedikit, aku tidak dikasih apa-apa, atau diberi sangat sedikit. Adilnya terletak nanti tanggung jawabnya. Yang diberi banyak itu tanggung jawabnya banyak, yang sedang tanggung jawabnya sedang, yang sedikit tanggung jawabnya sedikit. Seandainya ada yang tidak diberikan apa-apa, dia tidak perlu tanggung jawab. Saya termasuk diberikan banyak apa enggak? Dalam hal firman jelas banyak, tidak tahu dalam hal lain. Uang mungkin tidak banyak, kebanyakan di sini kelas bawah. Tapi tetap yang sedikit itu pun harus dipertanggungjawabkan. Tapi lebih sukar mempertanggungjawabkan yang banyak daripada mempertanggungjawabkan yang sedikit. Otak sudah lebih banyak apa enggak? Tergolong orang pintar apa enggak begitu lah, ya. Nilai sendiri, saya tidak usah nilai, nggak usah ngomongin goblok setengah bukan. Kamu kabel repot. Saya yang pintar makin diminta bertanggung jawab. Kamu gunakan itu apa? Buat akal bulus bisa, ya. Buat bujui orang bisa. Buat jadi teroris bisa. Buat jadi hamba Tuhan lalu bujui orang. Jadi hamba Tuhan kelihatannya positif, tapi lalu bujui orang bisa juga. Dan banyak saudara yang kayak gitu. Dan banyak yang cukup goblok untuk dibujui. Makanya berhasil terus. Yang begitu-begitu banyak jemaatnya saudara. Saya tidak bilang yang banyak jemaatnya pasti begitu ya. Tapi sudah bisa menggunakan otak itu untuk sesuatu yang baik, yang berguna untuk manusia, berguna untuk Tuhan, untuk kerajaannya, dan sebagainya. Pokoknya apapun yang saya punya, ingat ya, punya banyak tanggung jawab banyak, punya sedikit tanggung jawab sedikit. Jadi hukuman tingkatnya itu tergantung terang yang ada. Karena itu saudara, kalau saudara ngerti firman banyak, melihat orang lain ngerti sedikit, lalu orang itu berbuat dosa,
Jangan berkata, oh dia dosa, aku ya dosa, niru wala. Orang itu berbuat dosa dengan terang yang sedikit, dia hukumannya sedikit. Saudara berbuat dosa dengan terang yang banyak, dia pun dosanya sama, hukuman saudara lebih banyak, lebih besar. Jangan samakan dengan orang lain. Ini juga jangan dibalik. Saudara pengertian sedikit, oh itu saya berbuat dosa banyak, punya pengetahuan banyak, berbuat dosa kok. Aku sedikit tambahin, gak apa-apa. Ya kok lebih senang hukuman sedikit daripada tidak dihukum sih, gendeng lah. Bapak komentar saudara, dosa terhadap atau menentang terang jauh lebih bersalah daripada dosa ketidaktahuan. Makin besar terangnya, makin besar kesalahannya. Firman Tuhan memang tidak akan kembali pada Tuhan dengan sia-sia saudara. Atau firman Tuhan itu mempertobatkan saudara, dipakai Roh Kudus mempertobatkan. Atau firman Tuhan itu akan menghukum saudara dengan lebih berat pada hari penghakiman. Karena itu kalau saudara sudah banyak belajar dan mengerti firman Tuhan tetapi belum sungguh bertobat, saudara berada dalam bahaya yang sangat-sangat besar. Cepat percaya Kristus dengan sungguh-sungguh, supaya jangan hukuman yang sangat besar menimpa saudara. Sekarang komentar Matthew Henry. Ada suatu hari penghakiman yang mendatang. Pada saat semua mereka yang menolak Injil pasti akan dipanggil untuk mempertanggungjawabkannya. Bagaimanapun mereka sekarang membuatnya sebagai lelucon. Sekarang buat lelucon kelihatannya kayak gak apa-apa. Oh iya sekarang gak apa-apa. Nanti mesti tanggung jawab. Mereka yang tidak mau mendengar doktrin atau ajaran yang akan menyelamatkan mereka akan dipaksa untuk mendengar hukuman yang akan menghancurkan mereka. Waktu dengar Injil, dengar undangan, mereka tidak mau dengar, gak dipaksa. Tapi waktu mendengar hukuman, mereka dipaksa, tidak bisa tidak mendengar dan tidak bisa tidak mentaati. Penghakiman atau penghukuman mereka ditunda sampai hari itu. Adam Clarke, makin banyak Allah telah lakukan untuk menarik orang-orang kepada dirinya sendiri, makin tak termaafkan atau terampuni mereka jika mereka terus dalam kejahatan. Saya setuju dengan dia dalam hal ini. Adam Clarke lagi, kata-kata dia di sini terakhir ini menarik saudara ya. Dalam surat Yudas dia, Yudas 7. Kita diberitahu bahwa orang-orang ini sedang, perhatikan ya, sedang menderita pembalasan api kekal. Penghancuran Sodom dan Gomora terjadi pada tahun 2107 sebelum Masehi. Saya tidak tahu dari mana dia bisa punya bilangan begitu persis ya, tapi kira-kira saja lah ya. Yang adalah 1897 tahun sebelum inkarnasi. Alangkah mengerikannya pemikiran ini. Akan lebih bisa ditoleransi bagi orang-orang berdosa tertentu yang telah dihukum selama hampir 4.000 tahun. Kan jumlah itu ditambah 2.000 lagi mulai Yesus sampai sekarang ya. Jadi mendekati 4.000. Sudah dihukum 4.000 tapi lebih ditoleransi masihan, lebih ringan ya, daripada bagi mereka yang hidup dan mati pakai orang-orang kafir di bawah Injil. Ada macam-macam tingkat hukuman di neraka sesuai dengan macam-macam tingkat kesalahan dan kejijikan yang dinyatakan kepada dan penyalahgunaan yang dibuat tentang pemberitaan Injil akan menempatkan orang-orang Kristen semi kafir pada daftar teratas dari pelanggar-pelanggar dan mendapatkan bagi mereka tempat terpanas dalam neraka. Coba kita baca Yudas 7 ya. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sampai peringatan pada semua orang. Saudara, ditinjau dari sudut penulis surat Yudas itu memang lampau ya, telah menanggung saudara. Kata menanggung sebetulnya diterjemahkan dari kata Yunani hupehusai
yang merupakan suatu participle bentuk present. Dan ini kata-kata dari Vincent tentang participle bentuk present. Participle-nya adalah present, yang menunjukkan bahwa mereka sedang menderita sampai hari ini. Hukuman yang datang kepada mereka pada zaman Lot, sejak mereka kena hukuman itu, kita percaya orang mati itu langsung surga atau langsung neraka, saudara. Mereka pasti langsung neraka. Dan sejak saat itu mereka di neraka terus sampai saat Yesus ngomong itu, atau sampai penulis surat Yudas itu tuliskan itu, mereka ada di neraka dan terus sampai selama-lamanya. Paling nanti Yesus datang, tubuhnya diikutkan, tapi tetap neraka sekali neraka, tetap neraka selama-lamanya. Jadi saudara, hampir 4.000 tahun nasib yang sangat mengerikan dari orang-orang Sodom dan Gomora. Kepingin? Tidak kepingin kan? Tapi sudah bisa dapat yang lebih mengerikan, yaitu kalau sudah bersikap sama seperti orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Dapat mujizat banyak, dapat Injil banyak, tetap menolak Yesus. Sudah dapat Injil banyak, firman Tuhan banyak, tapi menolak Yesus. Saya mendapatkan nasib yang lebih mengerikan dari orang-orang yang sekarang sedang di neraka dan sudah selama hampir 4.000 tahun ada di neraka. Pikirkan saudara, sudah mendengar banyak Injil, banyak firman, dan gereja ini mengajarkan banyak Injil, banyak firman. Kita mau tanggung jawab dengan banyak mendengar, mengusahakan mati-matian itu banyak belajar, dan merespon secara positif, atau saya mau bersikap seperti Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Kiranya Tuhan membimbing saudara. Amin.